Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Rohman dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul STEAM sebagai alternatif pembelajaran abad 21 dalam rangka mengikuti Semarak Fantastik atau Festival Akhir Tahun Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pekalongan. Adapun struktur isai yang saya buat terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yakni pendahuluan, berisi tentang latar belakang dan identifikasi topik pembahasan. Bagian yang kedua yakni isi, berisi tentang pembahasan dan analisis. Kemudian bagian yang terakhir yakni konklusi, berisi tentang simpulan atau penutup. Bagian yang pertama yakni bagian pendahuluan. Nah, latar belakang esai yang saya buat yakni di era modern seperti sekarang ini, aktivitas hidup telah didominasi oleh produk yang berteknologi. Tidak sedikit dari kita yang tidak bisa hidup tanpa teknologi. Hal ini menandakan bahwa perkembangan sains dan teknologi yang sangat cepat dan tak dapat dihindari, tetapi harus dihadapi dan dikuasai. Dalam menghadapi era globalisasi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi suatu keharusan. Hal tersebut menuntut berbagai pihak untuk dapat mengembangkan kemampuan yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan di bidang teknologi. Adapun identifikasi topik pembahasan yakni pengembangan kemampuan siswa di bidang pendidikan dalam menguasai teknologi telah diupayakan pada setiap pembaharuan kurikulum yang dilakukan pemerintah guna memperoleh generasi bangsa yang siap dan handal dalam menghadapi era globalisasi. Salah satu terobosan pendidikan di Indonesia yang berupaya mengembangkan manusia yang bisa menciptakan ekonomi berbasis sains dan teknologi adalah pembelajaran STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Nah, adapun isi dari esai saya yakni STEAM yang merupakan kepanjangan dari istilah Sains, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics adalah sebuah terobosan dalam dunia pendidikan yang mengintegrasikan beberapa elemen ilmu pengetahuan dalam satu kesatuan konsep pembelajaran. STEAM lahir dan berperan setelah didefinisikannya konsep STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics terlebih dahulu. STEAM lahir dan muncul setelah adanya penambahan disiplin ilmu seni atau art yang terintegrasi pada STEM. Winnie Chandra pada tahun 2017 mendefinisikan STEM sebagai integrasi disiplin ilmu seni ke dalam kurikulum dan pembelajaran pada wilayah sains, teknologi, teknik, dan matematik atau STEM. Sedangkan menurut Brown dan kawan-kawan pada tahun 2011, STEM adalah metadisiplin di tingkat sekolah di mana guru sains, teknologi, teknik, dan matematika mengajarkan pendekatan terpadu dan masing-masing materi disiplin tidak dibagi-bagi, tetapi ditangani dan diperlakukan sebagai satu kesatuan yang dinamis. Menurut Sodik pada tahun 2019 menyatakan sebagai akibat dari aplikasi industri 4.0 adalah ketimpangan yang semakin besar sehingga dua aspek penting yang harus menjadi perhatian guru adalah kreativitas dan berpikir kritis. Oleh karena itu, dalam upaya mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi sekaligus mengembangkan kreativitas, implementasi STEAM dalam pembelajaran menjadi sangat dibutuhkan. Penerapan pendekatan STEAM mendorong siswa untuk memahami setiap komponen STEAM di dalam suatu pembelajaran.
Pembelajaran STEAM dalam pelaksanaannya terdapat aktivitas-aktivitas yang memuat komponen-komponen STEAM, yaitu sains menjelaskan secara faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada materi tentang komponen-komponen biotik dan abiotik. Kemudian teknologi menjelaskan tentang penggunaan teknologi dalam suatu pembelajaran serta membantu aktivitas siswa. Kemudian engineering menjelaskan tentang teknik-teknik atau cara-cara yang digunakan siswa dalam merancang suatu proyek. Kemudian art memuat aktivitas-aktivitas yang memunculkan kreativitas siswa dalam mendesain suatu proyek. Kemudian matematik memuat aktivitas siswa dalam mengumpulkan data sebagai bahan untuk membuat suatu proyek. Nah, pelaksanaan pembelajaran STEAM tidak jauh dari pembelajaran konstekstual atau pembelajaran berdasarkan kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa diajak untuk mengamati kehidupan di lingkungan sekitarnya. Tentu, hal ini sesuai dengan tuntutan pada kompetensi inti yang ada pada kurikulum 2013, sehingga akan menggali soft skill secara optimal melalui rangkaian kegiatan dalam pembelajaran dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada bagian konklusi dari esai yang saya buat, berisi kesimpulan bahwa metode dan media pembelajaran sangatlah penting digunakan dalam dunia pendidikan, guna menunjang kegiatan belajar mengajar, terlebih di tingkat MI atau SD. STEAM merupakan salah satu metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa metode ini belum bisa diterapkan di semua kalangan sekolah. Sekolah yang sudah mampu untuk menggunakan metode ini adalah sekolah yang sudah terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, kami sangat berharap agar metode STEAM ini bisa dilaksanakan di semua kalangan sekolah, yang juga menandakan bahwa pendidikan kita berkembang menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.